Hai guys, selamat datang di channel kami. Tempatnya fakta-fakta keren dan penting yang pastinya harus kamu tahu. Dan hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat banget. Kalian jangan sampai ketinggalan, yaitu 7 dampak kebijakan pemerintah perubahan kelas BPJS di Indonesia. Yuk, kita mulai. Baik, kita intro dulu sebentar. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, pemerintah Indonesia sedang melakukan perubahan besar dalam sistem BPJS Kesehatan kita. Sistem kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus dan digantikan dengan satu standar pelayanan yang disebut kelas rawat inap standar atau disingkat KRIS. Perubahan ini juga memaksa rumah sakit untuk memperbarui dan menyesuaikan infrastruktur mereka. Berdasarkan data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN, sekitar 80% rumah sakit telah siap mengimplementasikan kebijakan ini. Namun 78% diantaranya masih membutuhkan penyesuaian kecil pada infrastruktur. Target ini akan berlaku penuh mulai 30 Juni tahun 2025. Kenapa sih ini penting? Apa saja dampaknya? Yuk, kita kupas satu-satu. Dampak pertama, kesetaraan pelayanan kesehatan. Dilansir dari republika.id dan kompas.com, dengan KRIS, semua peserta BPJS akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang kelas. Jadi, gak ada lagi tuh cerita layanan beda-beda karena kelas perawatan yang berbeda. Ini pastinya akan meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh peserta BPJS. Semua peserta akan mendapatkan layanan yang sama tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Ini diharapkan bisa mengurangi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan. Dampak kedua, kesiapan infrastruktur rumah sakit. Pemerintah sudah mulai uji coba di beberapa rumah sakit dan akan memperluas ke semua rumah sakit. Nah, ini butuh waktu dan dana untuk memastikan semua rumah sakit siap dengan standar baru ini. Pemerintah juga membuat peta jalan agar transisi ini berjalan lancar, dikutip dari media Republika Online. Dampak ketiga, perubahan iuran BPJS. Meskipun belum ada keputusan final, ada kemungkinan iuran BPJS akan disesuaikan. Pemerintah masih berdiskusi untuk menentukan besaran yang tepat supaya tidak memberatkan peserta dan tetap bisa membiayai layanan yang berkualitas. Meskipun begitu, kita tetap kawal berita ini ya guys, karena kita untuk menjadi warga negara yang baik harus dapat menerima apapun peraturan yang disepakati oleh pemerintah. Dampak keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Karena semua pasien akan mendapatkan layanan yang sama, diharapkan rumah sakit akan lebih fokus meningkatkan kualitas layanan keseluruhan, bukan hanya untuk pasien kelas atas. Ini berarti standar pelayanan medis dan non-medis akan lebih baik. Maka dari itu, kita akan menerima pelayanan yang adil untuk masalah kesehatan. Tidak ada kesenjangan kesehatan. Dampak kelima, tekanan pada fasilitas kesehatan. Ada kekhawatiran bahwa penerapan KRIS bisa menyebabkan peningkatan jumlah pasien yang signifikan di rumah sakit. Oleh karena itu, sangat penting dari pemerintah memastikan kesiapan ruang dan tenaga medis yang memadai. Sumber dari media republika.id. Contohnya, dalam kelas rawat inap standar atau disingkat KRIS, tiap ruangan hanya akan diisi maksimal 4 tempat tidur, yang mana sebelumnya bisa lebih dari itu. Dampak keenam, perubahan sistem administrasi. Dengan hilangnya pembagian kelas, sistem administrasi di rumah sakit dan BPJS juga harus disesuaikan. Ini termasuk sistem pencatatan, pengelolaan klaim, dan lain-lain. Mungkin akan ada sedikit kebingungan di awal, tapi diharapkan ini akan lebih efektif tepat sasaran ke depannya. Proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi tantangan besar. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat
mengenai perubahan ini, termasuk melalui kampanye publik dan media sosial. Dampak ketujuh, peran aktif pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah menjadi lebih penting dalam implementasi kebijakan ini. Mereka harus memastikan rumah sakit di wilayah mereka dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Konsultasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan rumah sakit terus dilakukan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Dilansir dari sumberbisnis.com, perlunya evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Jadi, itu dia 7 dampak utama dari perubahan kebijakan kelas BPJS Kesehatan di Indonesia. Perubahan ini diharapkan bisa membawa banyak manfaat. Meskipun tantangan pasti ada, yang jelas, kita sebagai masyarakat harus tetap update dan siap menghadapi perubahan ini. Bila kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang perubahan ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.